Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Fadea bersama Bu Dewi. Hai teman-teman semuanya. Jadi di video ini tuh saya mau sharing hal-hal apa aja sih yang harus dipersiapkan ayah bunda untuk memutuskan terapi bicara di rumah. Nah, kenapa kok di rumah? Nah, singkat cerita, saya kan punya pengalaman bahwa anak saya spesialnya di umur 2 tahun. Nah, setelah saya konsultasikan ke dokter dan lain-lain gitu, akhirnya saya memutuskan untuk terapi bicara di rumah sakit. Tapi ternyata kasusnya anak saya malah sangat trauma. Jadi dia malah nangis terus menerus, terus tidur juga nggak tenang. Terus kalau dia udah mau masuk rumah sakit untuk terapi itu dia sangat tantrum, menjerit-jerit gitu ya. Jadi benar-benar nggak bisa dikontrol sama sekali. Jadi akhirnya saya sebagai orang tua dan ayahnya itu memutuskan untuk tidak meneruskan terapi bicara di rumah sakit seperti itu. Akhirnya mau nggak mau saya harus menerapi bicara anak saya sendiri di rumah seperti itu. Nah, hal-hal apa aja sih yang harus saya siapkan dan ini akan saya sharingkan ke teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk nonton video selanjutnya. Oke, kita langsung aja ya. Tapi sebelumnya saya mau berikan tahu ke teman-teman semuanya bahwa terapi bicara yang benar-benar itu adalah dengan terapis ya, karena mereka punya ilmunya. Tapi karena kondisinya berbeda seperti anak saya tadi, mau nggak mau saya harus memberikan terapi bicara di rumah atau stimulasinya di rumah. Nah, hal-hal apa aja yang dibutuhkan, yang dipersiapkan, yaitu yang pertama itu adalah waktu. Ya, jadi apakah orang tua, apakah mams dan ayah bunda punya waktu banyak untuk bisa membersamai anak di rumah untuk terapi bicara ini? Nah, kalau nggak punya, jadi itu harus harus dipertimbangkan gitu loh. Nah, karena saya adalah ibu rumah tangga, full ibu rumah tangga, jadi alhamdulillah saya punya banyak waktu di rumah gitu ya. Jadi itu yang mungkin harus dipertimbangkan. Yang kedua itu adalah dari segi finansial. Nah, kenapa kok dari segi finansial? Karena menurut saya terapi bicara di rumah itu kita harus mempersiapkan beberapa hal seperti mainan anak, ya kan? Terus mungkin kalau ada di sekolah ikut aktivitas apa ya, kayak Montessori gitu kan, kita ikut ke apa gitu, lembaga apa gitu kan, kita juga butuh bayar kayak gitu-gitu kan. Terus permainannya, mainan anaknya juga, terus fasilitas kalau kita bisa main pasir-pasir atau main malam atau main plastisin gitu tadi ya, itu kan kita juga membutuhkan uang gitu kan, uang lebih lah istilahnya seperti itu adalah dari segi finansial. Nah, yang ketiga itu adalah kita sebagai orang tua harus menyiapkan jadwal kegiatan yang pasti dalam setiap harinya. Jadi hari satu ini kita mau ngapain, hari kedua itu kita ngapain, hari ketiga kita ngapain, gitu harus ada gitu loh. Oke, selanjutnya kita sebagai orang tua harus punya istilahnya kayak note gitu loh, catatan perkembangan anak. Jadi perkembangan anak itu ke satu, hari pertama kayak gimana, hari kedua gimana, hari ketiga gimana, minggu ke satu gimana, minggu kedua gimana. Nah, itu kita harus punya catatan untuk perkembangannya gitu ya. Oke, itu yang keempat. Yang kelima itu adalah menentukan bahasa ya. Jadi menentukan bahasa itu kenapa kok harus diperhatikan sebelum kita terapi bicara? Iya, karena penggunaan dua bahasa itu biasanya malah membingungkan anak dan akhirnya malah nggak bisa ngomong karena tambah bingung bahasa tadi. Jadi tentukan bahasanya. Kalau emang menggunakan bahasa Indonesia ya oke, bahasa Indonesia. Kalau emang menggunakan bahasa Inggris di rumah karena emang nanti sekolahnya juga internasional atau seperti apa, oke silakan. Tapi semuanya juga ada konsekuensi masing-masing. Tapi kalau menurut saya lebih baik ke bahasa ibu atau bahasa umumnya, yaitu bahasa Indonesia seperti itu. Oke, dan yang terakhir itu adalah kesabaran. Nah, itu yang paling penting. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan ini, yang terakhir ini adalah kesabaran dan fokus konsisten dari orang tua. Kenapa? Kalau kita hari ini bisa memberikan banyak waktu, terus hari kedua, ketiga, keempat dia dilepas lagi dengan HP-nya atau televisinya, ya sama aja. Jadi benar-benar harus fokus dan konsisten kesabarannya itu. Oke, itu adalah hal yang harus diperhatikan semuanya sebelum menerapi anak di rumah. Oke, tapi tetap saya sarankan terapi itu dilakukan dengan terapis yang profesional.
Oke, terima kasih. Semoga manfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman semuanya mendapatkan notifikasi terbaru kalau saya upload video terbaru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat membersamai anak.